Iya, iya, iya. Iya, iya. Ayo coba tunjuk ayo. Ang kemana bro? Wanita ini tak kuasa menahan tangis dan terus memanggil nama putranya. Ia tak percaya bahwa Daud Milal, putranya, turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Keluarga yang ikut menemani hanya bisa menenangkannya. Daud merupakan satu dari 3 korban tewas yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Bismillah, yakin saya. Kelas Pak ya, betul. Kelas untuk mengantar Milal, biarkan dia tenang. Kasihan juga kalau hidup Pak Cacat, kasihan juga. Terus biarlah, Allah lebih ngerti lah. Isak tangis juga mewarnai kedatangan 2 jenazah santri korban ambruknya ponpes di Bangkalan, Jawa Timur. Isak tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah Nurudin, korban musibah ponpes Al-Khozini. Almarhum Nurudin kemudian disolatkan pihak keluarga bersama warga. Usai disolatkan, almarhum diantarkan ke tempat pemakaman untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan proses evakuasi korban, sudah ada jurnalis iNews Pramono Putra di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam, Pramono. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Selamat malam, Gede. Pramono, bagaimana proses evakuasi hingga malam ini? Apakah masih terus dilakukan? Ya, baik Gede dan pemirsa. Bisa saya laporkan bahwasanya saat ini saya berada di depan Pondok Pesantren Al-Khozini, yang mana saat ini tengah berlangsung proses pencarian korban dan evakuasi. Dan saya laporkan bahwasanya saat ini saya berada tepat di titik masuk Pondok Pesantren Al-Khozini, yang mana di depan saya itu adalah lokasi titik ambruknya bangunan. Dan saat ini semuanya tengah dilakukan proses pencarian korban dengan melibatkan sejumlah alat berat. Ada beberapa alat berat yang ada di dalam lokasi pondok. Saya mencoba untuk mengajak pemirsa melihat bagaimana sebenarnya proses yang dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk malam hari ini. Sejumlah tim bekerja 24 jam siaga untuk mencoba mencari korban yang hingga saat ini masih terus dilakukan. Tanpa ada 2 ekskavator, ini berusaha untuk membersihkan puing-puing bangunan, dan tentunya dengan harapan jika ada korban di bawah puing bangunan akan segera langsung dievakuasi untuk keluar lokasi dengan menggunakan ambulan. Ini sejumlah tim SAR sedang siaga, mereka bergantian 24 jam untuk melakukan pencarian korban dan nantinya evakuasi korban. Dan Ya. pemirsa, Pramono, ya, dari proses evakuasi ini, apakah puing-puing bangunan ini dikeluarkan dari komplek pondok pesantren atau hanya diangkat saja untuk mencari kemungkinan adanya jenazah yang masih tertimbun? ya, baik. Jadi puing-puing bangunan yang ada di sini nantinya akan dibersihkan kemudian diangkat ke dump truck. Jadi puing-puing yang berhasil dibongkar oleh ekskavator itu dikumpulkan, kemudian diangkat ke dump truck, kemudian dibawa keluar ke pondok untuk dibuang di suatu tempat. Dan di sini nanti puing-puing itu akan dibersihkan, kemudian dilakukan pencarian lagi terhadap korban. Jadi tim SAR ini ada beberapa tim yang bergantian, ada yang bergantian dengan menggunakan alat berat, ada juga yang menggunakan alat manual untuk mencari korban di balik reruntuhan. 2 ekskavator ini kalau kita lihat, nah itu puing-puing ditaruh di
di atas dump truck. Ya. Kemudian dump truck ini akan Setelah keluar masuk gitu ke ya dump truck, untuk... nanti akan langsung dibawa keluar. Ya. Kemudian selain puing-puing bangunan, upaya menunggu pencarian korban, evakuasi ini kita lihat bersama. Sebuah mobil ambulan juga di standby-kan dengan peralatan khusus dengan APD. Petugas ini nanti akan langsung mengevakuasi korban jika korban ditemukan di puing-puing. Ya. Jadi kalau ada korban di bawah itu sih mereka langsung dengan APD mengambil korban untuk dimasukkan ambulan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda. Sementara di luar pondok pesantren sudah siap sejumlah truk yang akan mengangkut puing-puing bangunan itu. Ini pemirsa, ada 2 truk yang standby. Kemudian ada juga unit damkar. Ini disediakan di depan pondok untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Damkar akan langsung bergerak. Sementara petugas pun siaga 24 jam. Kita lihat 25 jam. Jadi mereka sejak pagi, siang, sore, mereka bergantian untuk memantau bagaimana kondisi korban yang mengalami runtuh, yang tertimpa runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini yang ada di Buduran, Sidoarjo. Meski tadi siang kita sempat mendapat informasi dari Bupati Sidoarjo bahwasannya untuk pencarian dan evakuasi ini akan dihentikan besok. Namun statement itu juga masih belum pasti karena dimungkinkan jika memang terindikasi masih ada korban, besok ini akan tetap dilanjutkan upaya pencarian korban. Bupati bersama Kapolres dan Dandim akan terus melakukan koordinasi dengan pihak tim SAR gabungan, apakah besok benar-benar harus dihentikan atau tidak. Demikian Gede. Iya, Pramono, hingga malam ini apakah masih ada orang tua dari korban yang masih kehilangan putra mereka bertahan di lokasi tempat kejadian runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Ghazini ini? Ya, kalau menurut pandangan kita, sejauh ini tidak ada keluarga korban di sekitar lokasi. Karena memang sebenarnya lokasi ini steril dari siapapun selain petugas. Jadi keluarga korban juga dilarang masuk ke sini. Keluarga korban kalaupun ingin melihat proses evakuasi yang dilakukan tim SAR, bisa melihat secara langsung melalui layar monitor CCTV yang dipasang di posko SAR yang ada di kampus 2 Al-Ghazini yang ada sekitar 200 meter dari titik saya berdiri. Baik. Jadi sebelum masuk, di jalan utama pintu masuk, petugas sudah siaga. Mereka melarang siapapun masuk ke dalam lokasi. Baik, baik. Dan malam hari ini, kebetulan kami didampingi oleh sejumlah rekan-rekan dari petugas juga sebenarnya ingin menunjukkan bahwasannya memang tim SAR gabungan ini terus bekerja. Ya. Meski jumlah korban terus bertambah, namun belum ada batasan sampai kapan operasi pencarian orang maupun evakuasi korban ini dihentikan. Tercatat hingga petang tadi ada 65 korban yang ditemukan. Dan tentunya untuk khusus hari ini sejak sore hingga malam sudah ada 7 korban yang dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya untuk kemudian nantinya diidentifikasi. Demikian Gede. Baik, terima kasih Pramono Putra melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum, selamat malam. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tragedi Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur harus menjadi momentum untuk memperketat standar konstruksi pembangunan. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut baru 50 pondok pesantren di Indonesia yang mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG. Artinya memang kita harus kembali pada
mengapa kita harus benar-benar mematuhi standar konstruksi pembangunan fisik. Janganlah kemudian sampai ini memakan korban dimanapun, ya, dimanapun. Jadi saya tentunya ingin ke depan bersama-sama dengan semua kalangan, Kementerian PU, tentu juga dengan semua pemerintah di daerah, berusaha agar menertibkan, agar meyakinkan bahwa bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu sekolah, kemudian juga pondok pesantren, termasuk rumah-rumah sakit dan semua yang menjadi fasilitas publik ini memiliki kekuatan. Harusnya kan semua pesantren itu ada izin, dulu kan namanya izin mendirikan bangunan ya, kan sekarang namanya ganti PBG. Nah itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya tidak di Pemda, jadi kita mesti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, karena Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Ya pemirsa, di balik tragedi ada perjuangan tim evakuasi dalam proses pencarian para korban robohnya gedung Musola Pondok Pesantren Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh petugas bekerja tanpa lelah, berpacu dengan waktu di medan sulit untuk mengevakuasi korban. Tim berupaya melakukan evakuasi terhadap para santri yang menjadi korban robohnya gedung musola di pesantren Al-Hosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Tanpa lelah, para petugas bekerja selama 24 jam bergantian berpacu dengan waktu menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Kamu bantu tarik ini ya, guys ya. Tandu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Dia di sebelah kiri guys ya. Ya. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Satu persatu korban yang terjebak di bawah reruntuhan berhasil dievakuasi meski dengan peralatan seadanya karena kondisi reruntuhan gedung sangat berbahaya jika menggunakan alat berat. Proses evakuasi penuh tantangan. Ratusan personel dikerahkan mengejar golden time di tengah medan sulit. Tim harus menghadapi medan reruntuhan yang sempit dan berbahaya. Meski demikian, tim evakuasi berhasil menyelamatkan sejumlah santri yang terjebak di bawah reruntuhan dengan selamat. Setelah 4 hari tim evakuasi berjibaku penuh kehati-hatian, tim memutuskan menggunakan alat berat setelah tim tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan gedung. Meski demikian, keputusan tersebut tidak mudah. Tim juga berkoordinasi dengan keluarga korban yang masih hilang meminta persetujuan untuk menggunakan alat berat. Setelah mengerahkan alat berat, puluhan jenazah korban yang sebagian besar berada di lantai 1 bangunan berhasil evakuasi. Namun proses pengangkatan reruntuhan gedung pun terkendala sebagian beton yang masih menempel dengan gedung di sebelahnya. Meski demikian, seluruh petugas terus berupaya tanpa lelah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur menimbulkan luka yang begitu mendalam. Pihak keluarga yang selamat mengaku tidak akan menuntut pihak pondok pesantren, bahkan usai sembuh anaknya ingin kembali menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Syaiful Rosi Abdillah, 15 tahun, salah satu korban selamat tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur masih tergolek lemas di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Tim dokter memutuskan mengamputasi bagian pergelangan kaki kanannya karena syaraf dan otot yang rusak. Rosi mengaku meminta kepada tim penyelamat agar mendahulukan temannya untuk dikeluarkan dari reruntuhan musola yang ambruk. Setelah temannya berhasil diselamatkan, kemudian ada 2 orang penyelamat masuk dan mengebor cor-coran yang ada di kaki Rosi agar bisa diangkat dan kemudian dibawa keluar dari reruntuhan dengan selamat. Meski anaknya menjadi korban ambruknya musola Pondok Pesantren, Idrus, orang tua Rosi, memastikan tidak akan melayangkan gugatan hukum kepada pihak pondok pesantren. Idrus ikhlas dengan insiden yang hampir merenggut nyawa anaknya tersebut. Antren atau enggak, Pak? Enggak menuntut saya. Soal itu saya yakin apa yang dikatakan beliau itu adalah takdir Allah. Saya yakin seperti itu ya. Jadi artinya dengan musibah ini sudah ikhlas ya, Pak ya? Ikhlas lah.
Idrus juga akan menuruti kehendak anaknya untuk tetap mondok di pondok pesantren jika anaknya sudah sembuh nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta Anyus melaporkan.